Gimana ini apa? Ini jadi tiap tahun juga dikembalikan di Ya, sama ulang tahun gadis. ya. Saya dulu kecilan saya banyak gadis terus loh. Loh nggak serius ini. Gede jadi Remaja, bukan apa-apa. Karena adik saya itu perempuan semuanya. Jadi langganannya gadis ya, karena tiap hari ada di meja. Ya saya baca gitu aja. Sukanya baca apanya Pak? Kalau di Apanya? gadis. Karena sudah berubah, yang sekarang saya baca lagi di anak saya sudah berubah total. Kalau dulu kan apa yang dulu saya ingat yang sering muncul apa yang berita-berita apa yang mengenai apa ya dulu Suara Martika, yang band-band lama-lama itu kan sering keluar, tapi sekarang udah beda ya anunya ya. Dan, Isinya ya Pak ya? Ya, isinya dan apanya itu tata layout ya sudah beda total. Bandnya udah beda pasti Pak. Bandnya juga sudah beda. Dulu kan masih Kasero, masih ya Suara Martika gitu. Ini apa ini berarti? Ini terpilih karena pemilihan gubernur kemarin itu animonya anak muda, meskipun misalnya belum pemilih di bawah 17, itu pembaca gadis tuh tinggi sekali gitu Pak. Gitu. Karena? Jadi gak tau ya Pak, kenapa ya? Pokoknya positif lah, dan kemarin juga berjalannya baik kan. Jadi karena itulah gitu, kayak mereka terpilih ini. Ada mungkin tanggapan Bapak terhadap award ini? Ya, apapun saya memberikan ucapan terima kasih karena penghargaan ini. Tetapi yang paling penting remaja-remaja kita, anak-anak muda kita harus menunjukkan energi positifnya pada ruang-ruang kreatif lah ya. Gak ada hal yang kreatif, hal yang inovatif, tidak melarikan energinya ke hal yang negatif. Dan saya lihat kita remaja-remaja kita sangat ini sekali sekarang ini. Mungkin bisa dikaitkan dengan pluralisme Bapak ya, sangat kreatif kalau diberi ruang. Oleh sebab inilah yang mau kita siapkan sebuah ruang-ruang publik, sebuah ruang-ruang kreatif bagi remaja dan anak-anak muda kita. Ya, itu aja. Cukup. Gantian. Ingin wawancara untuk majalah Lemhanas Bapak. Majalah Lemhanas ya Pak. Terkait dengan pluralisme Bapak, tentang kepemimpinan Bapak, bagaimana cara menangani pluralisme yang ada di Jakarta ini Bapak? Masyarakat sudah cerdas, masyarakat sudah dewasa. Saya kira itu nggak usah kita sering sampaikan atau sering himbau, nggak usah. Yang paling penting bagaimana kita memberikan sebuah contoh, memberikan sebuah teladan bahwa ya Indonesia ini harus dijaga kebinekaannya, harus saling menghargai, menghormati, itu aja. Nggak usah kita menghimbau, mengajak, udah. Terkait dengan konflik yang tawuran antar pemuda seperti itu. Ya sama. Jadi yang generasi tuanya harus memberikan contoh. Anak-anak mudanya pasti mengikuti. Ada yang ingin disampaikan lagi Bapak terkait dengan pluralisme dan konteks bangsa Indonesia? Macam-macam itu indah. Pelangi itu indah. Kebinekaan itu indah. Jadi tidak usah dipermasalahkan lagi ya, karena ini sudah zamannya seperti ini. Saling menghargai, saling menghormati antar apapun, antar agama, antar etnis, antar suku, karena kita semua adalah bangsa Indonesia. Terima kasih Bapak. Sama-sama. Apa ini? Apa yang kurang apa ini? Terus nanti ini kemana? Ke dinas saja langsung hari sekarang? Nanti dari dinas kan masih posisi masih di rumah sakit, di rumah Pak. Nanti dari dinas ngecek rumah. Oke, dah. Ya, nanti kalau nggak hari ini besok udah dicek. Sama Ya. Pak Jokowi, listrik ini gimana? Listrik gimana?
Jadi kita nggak tahu tuh. Listrik kan bukan bagian saya, listrik itu PLN. Iya, cuma rekanannya itu yang izinnya banyak pada kita ini berapa kali kena ini sekarang suruh bayar 5.800.000. Apa itu? Kenapa? Kan suka ganti yang baru tuh Pak. Ganti boxnya itu. Kadang kan nggak merhatiin buka ya Pak, dicentilin lah kawan, dibilang ibu ini dibilangnya gitu. lobang Katanya ini gitu. Dari rekanan Kita suruh bayar denda sekian juta katanya gitu. 5 juta. Saya bilang saya selama ini nggak pernah bermasalah kok, saya bilang gitu. Ya, itu ke PLN dong. Sudah dibilangin nggak boleh turun. Enggak ke PLN, harus ke PLN. Ke PLN nya langsung saya. Ke PLN ke direkturnya ada langsung dilaporin aja seperti itu. Pak Dahlan sekarang. Ya. Kalau enggak ke Pak Dahlan. Pak Dahlan yang menteri sini 1, 2, 3 itu Kementerian SDM ke situ aja Bu. Pak Dahlane dhewe kena kasus kok ngono kuwi piye kuwi. Kalau yang itu kan pendidikan. Ini Pak, Ya. karena saya kan setelah Saya kan swasta PLN Pak, juga di swasta swasta, ya. jadi kan Ini apa ini? gimana ya Pak? Di Ini swasta apa? Iya, karena sekolah di swasta Pak. Kalau negeri sekarang kan Hah? udah nggak ada Kenapa? biaya apapun gitu kan. Kalau swasta kan belum ada ininya Pak, tetap biayanya penuh gitu kan. Gimana? Nanti ini kalau sudah keluar Jakarta Pintar nanti kita anukan. Ini apa toh? Itu surat buat ini Pak, buat pelunasan bulan besok Pak. Biaya. Oh, berapa ini? Ini Ada di diberi bawah, anu Pak. aja, diberi Untuk kelengkapannya nanti bawa ke sini. diberi Ada KTP, sudah diberi anu nanti saya bantu. Nih, ada gitu ya? KTP, ada apa? KTP ada. KTP, Nanti dari kopi, sekolah. sama minta apa? Anu dari sekolah, Dari sekolah ya Pak. sama surat permohonan tertulis saja, Oh, pakai iya. tangan nggak apa-apa. Ini diberikan Pak David, Iya. kita bantu ya. Pak David, Ini ya. apa lagi? Terima kasih Pak, saya mau Ya, permisi sama-sama pulang. ya. Makasih doa restunya Bu. Ya. Makasih. Makasih. Ya, makasih. Pak David, saya permisi dulu. Makasih. Ini apa? Makasih ya Pak. Masalah tanah. Tanah, oh, kenapa? Tanahku 12 tahun yang lewat, rumah, tanah milik Pak. Berikut rumahnya dibongkar. Sama siapa? Ya, sama waktu itu masih Pak Sutioso gubernur. Terus? Nah, jadi dibongkar paksa Pak. Jadi kami diusir dari situ. Dari Bu Ada anunya. kontrakan 10. Ibu anunya, Ya itu suratnya ada. ini notaris. Iya. Hah? Notaris pembelian. Oke. Pembelian, aku beli sama warga Pak. Oke, terus Terus tahun belinya mana? 95. Ini. Nah, tahun 95 saya beli. Lalu, 95. lalu saya tempatin, saya bangun kan. Saya bangun, saya tempatin. Saya bikin kontrakan 10 pintu. Termasuk saya sendiri rumah. Jadi 11 pintu itu. Lalu dibongkar paksa. Zaman? Tahun 2000. Oke. Ada ya. surat Ya, perintah oke. bongkar. Oh, terus? Nah, itu waktu itu Pak, tahun 2000 itu saya karena punya kontrakan, bisa usaha kecil-kecil Pak, penghasilan saya 5 juta. Jadi sampai sekarang saya nggak bisa kerja apa-apa lagi, sampai anak saya terlantar dan putus sekolah. Ini ada surat dari gubernur. Nah sekarang aja ini ditambah banyak Pak, Bu Sri Rahayu megang itu biro hukum, tapi nggak pernah ada penyelesaian Pak. Ya, gimana maksudnya gimana? Terus Ibu minta Nggak pernah dibayar tanah itu sampai sekarang. Jadi kami sampai ke Komnas HAM karena kami kan diusir sewenang-wenang. dipakai untuk apa itu diusir? Dipakai untuk pemotongan ayam di DKI, tapi di Jakarta Timur. Nah itu yang saya bilang pemotongan ayam rawa kepiting. Ini surat perintah bongkar Pak. Begitu. Rawa kepiting. Di ini sama di. Jadi anak saya Pak sekolah sampai sekarang ijazahnya pun nggak ketemu. Sudah Rapat apa udah ini suratnya banyak Pak. Rapat apa ada semua. Itu Aris ini juga masuk ke saya tapi ya terus bisa manajer saya ketemu Pak sebenarnya Bapak tetangga nih kali keluar. nanti dapat dari pendidikan kita ini Pulau Sangkra Loji Wetan. Terus ponakan pulau suka nyanyi kali putranya Bapak Neni Sarita Mas Budi Ananto ini ku penyanyinya putranya Bapak.
Enggak. Orang ponakan kula Mbak Ena ini nikah malah bene tugi kok teng griya. Niku.